Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala habibika Mustafa Muhammadin wa ala alihi washabihi asma'in. Nama ba'du. Semua jajaran direksi dan komisaris Bank Mandiri yang saya hormati, utamanya Ibu Desi Wahyuni selaku pimpinan Semarang, Ibu Sulistriana selaku pimpinan Kudus, Bapak, dan di sini juga hadir Bapak Rosidi dari Mabes, Bapak Abdus Syakur dari Telkom, semua yang saya hormati. Ini kalau mempersiapkan ngaji kitab Kasyifatus Saja dikarang oleh Syekh Nawawi. Syekh Nawawi itu ulama top Indonesia yang hidup di Mekah, juga meninggal di Mekah. Dulu di antara kearifan buyut-buyut kami, leluhur kami, itu kalau cerita itu enggak apa-apa kamu mondok di Mekah di sana, tapi bawa pohon yang hidup di Indonesia. Jadi artinya bawa manhaj, metode dakwah yang bisa hidup di Indonesia. Ini penting kata Mbah Mun, karena wa ma arsalna min rasulin illa bilisani qaumi. Semua rasul diutus itu pasti sesuai kultur kaumnya. Saya punya sedikit cerita tentang kultur. Kultur itu nilai yang disepakati masyarakat, meskipun persepsi itu salah. Saya cerita sedikit tentang keunikan kultur. Nabi Yunus itu nabi. Di mana-mana nabi itu mengajak ke tauhid, ajaran yang benar ini. Dan dulu nabi itu nggak punya polisi, nggak punya densus, jadi nggak bisa nabi nyuruh yang nggak setuju tangkap, itu nggak bisa. Tapi punya Tuhan. Jadi kalau yang tidak percaya dakwahnya itu ancamannya adab. Dulu itu nggak ada polisi, nggak ada pengadilan, sehingga kalau ada kesalahan itu ancamannya itu akan turun apa? Adab, siksa itu. Sekarang kan kalau kita jadi pemimpin kan agak enak itu, punya keamanan, punya macam-macam lah. Singkat cerita, sudah dakwah sekian tahun itu umatnya nggak percaya kalau beliau seorang nabi, bahwa ajaran tauhid itu benar. Akhirnya cerita ini terkenal sekali, mungkin beberapa terputus ya, tapi terputus cerita ini saya ceritakan secara lengkap. Terus beliau cerita, ini waktu sudah lama saya dakwah, sudah lama saya sosialisasi itu tentang kebenaran, Anda tetap nggak iman ini 3 hari lagi pasti ada adab. 3 hari ada adab itu delalah masyarakatnya tuh kepikiran, jangan-jangan iya itu. Nah, ketika jangan-jangan iya itu diintip, rumahnya Nabi Yunus itu diintip, ya agak aneh. Diintip delalah orangnya nggak ada itu. Kalau Quran bahasakan abaqo itu minggat itu pergi nggak pamit ya. Itu bahasanya abaqo itu minggat. Meskipun kita tidak mungkin membahasakan Nabi itu minggat, tapi dibahasakan tindakan kan tidak mungkin karena nggak pamit itu. Jadi harus dibahasakan minggat itu. Quran sendiri bahasakan abaqo. Nah, cara berpikir masyarakat gini, kalau kampung ini mau dibalik sama Allah, mau ada adab, logikanya yang tahu akan ada adab itu pasti sudah pergi. Padahal Nabi Yunus pergi ini bukan karena takut adab, mangkel. Seniai suwi gagal seminggat ya kan gitu. Jadi ada kiai minggat itu ya ada dalilnya, karena dulu tuh kalau mangkel itu suami yang mangkel istri itu ya harus minggat, istri ya harus minggat. Dulu itu ya boleh, maksudnya boleh itu ya kalau darurat ya minggat sedikit lah, tidak apa-apa. Nah, Nabi Yunus itu minggat tadi abaqo itu kalau dalam bahasa Arab pergi gak pamit ya. Kalau orang Jawa bilang minggat. Kalau itu sebenarnya saking mangkelnya, saking emosinya, beliau akhirnya meninggalkan kaumnya tanpa pamit. Tapi kaumnya itu menjadi tahu bahwa ini serius Yunus. Buktinya dia agak berani di kampung, berarti mau ada adab betul itu. Dan efek positif dari teori itu, teori kultur tadi, kalau ada adab pasti dia pertama yang lari. Kayak dukun itu, kenapa kita tidak percaya dukun nomor itu? Itu kan paling yang minta nomor dulu ada SDSB itu, forecast itu kan paling salam template-nya kan 100.000. Padahal dulu forecast itu berapa kalau menang? Kan miliaran ya, juta. Itu untuk kultur kita agak percaya dukun kan, ngapain ngumpulin uang 100.000, kalau dia tahu nomornya kan mendingan tombok sendiri gitu. Itu kan. Jadi orang itu mesti punya teori umum untuk membenarkan sesuatu atau membohongkan itu. Akhirnya umatnya Nabi Yunus itu iman.
Iman itu artinya percaya kalau ini tidak main-main. Buktinya Nabi Yunus gak berani di situ. Akhirnya mereka tobat. Saat itu juga mereka wiridan di lapangan. Terus semua kesalahannya diselesaikan. Sampai ada rumah yang sudah dibangun permanen karena di tanah tetangga dirobohkan saat itu juga. Bahkan ada batu yang dulu nyuri. 1-2 batu yang dulu hasil nyuri saat itu juga dirobohkan, dikembalikan sama penghuni. Hari itu semua kedoliman diselesaikan. Ini penting saya utarakan, jadi tobat itu tidak hanya istighfar. Kalau istighfar ribet, tobatnya orang punya utang terus istighfar gitu kan ribet. Kan ribet itu. Ada punya utang terus minta maaf itu kan ribet itu. Harus diselesaikan itu. Tobat diterima sama Allah. Batas akhir finish dari harusnya ada adab, misalnya Senin, Selasa, Rebu, harusnya Rebu itu sudah kena adab, ternyata Rebu itu tidak kena adab. Nabi Yunus sebetulnya juga penasaran kampungnya itu kena adab tidak, dilihat dari jauh ternyata tidak, tambah kecewa dia. Jadi, wah ini saya kalau pulang pasti dibunuh karena saya jaga pembohong. Di masyarakat situ ada aturan siapa yang bohong dibunuh, padahal Nabi Yunus ngumumkan nanti Rebu ada adab. Kira-kira gitu. Ternyata Rebu itu udah ada, makanya dia sudah di batas kampung kembali minggat lagi karena nanti pulang pasti dibunuh karena dia ada kebohong. Ya akhirnya masyhur itu, terus dia ikut nelayan sekenanya, yang penting lari dari kampung, ikut nelayan sekenanya. Zaman itu, ini saya ulang lagi zaman itu. Nanti ini efeknya nanti ke tauhid. Zaman itu para nelayan tuh kayak sepakat. Kalau ada kapal atau perahu kok mau tenggelam, itu pasti ada yang minggat. Hanya minggat itu pergi tidak terhormat itu. Terus fasahama fakana minal mudkhadin. Nah, dulu itu orang sudah punya peradaban. Ini cerita kultur, sudah punya peradaban. Punya peradaban. Ya sekarang gini, kalau nyemplungkan salah satu kan tidak adil diundi. Ternyata yang keluar dia Nabi Yunus. Terus mereka tahu ini orang nggak pantas dikorbankan. Dan Nabi di mana-mana itu ganteng. Memang Allah itu punya sunat unik. Nabi itu harus paling ganteng di kampungnya. Nasabnya juga harus paling baik. Kabar-kabarnya juga istrinya harus paling cantik. Itu memang aturannya gitu. Nggak tahu saya. Dulu saya juga janggal. Kenapa Nabi aturannya harus gitu? Tangan-tangan di pemimpin LU izin itu, maksudnya misalnya pemimpin dia bahasa keriting itu kan piye gitu rasanya itu. Jadi Nabi itu pasti itu paling ganteng di kampungnya, terus dari nasab ya terbaik, terus rata-rata istrinya itu ya selain solihah itu ya paling cantik. Karena ya dibully kan, sawar tidak jadi Nabi, bujone elek kan ya ribet kalau misalnya ada yang bully gitu kan juga ribet. Singkat cerita terus dia akhirnya ditenggelamkan, dibuang karena beliau seorang nabi. Faltaqamahul khut, beliau ditelan ya. Iltiqam itu tidak digigit, ditelan ya. Karena ditelan beliau tidak ngalami dikunyah, ditelan. Iltiqam itu ditelan. Karena beliau seorang nabi, di dalam batnil khut itu di perut itu dia wiridan, dan barokahnya wiridan itu perut ikan ini menjadi masjid. Dia nyaman di situ, nyaman karena terus ngalami karomah lah. Andikan wali itu ngalamin karomah. Nah, kesimpulan dari cerita ini itu apa? Masyarakat itu akan selalu dengan kulturnya sendiri. Para nabi juga punya kultur sendiri. Dan Allah yang ngelola itu semua. Saya ulang lagi, Allah yang ngelola itu semua. Makanya terus dua kultur ini kalau Allah menghendaki itu gampang sekali. Akhirnya yang terjadi apa? Nabi Yunus jadi kasih sanksi Allah karena pergi tidak pamit. Masyarakatnya justru enggak, karena tobat. Dan tobatnya masyarakatnya ini karena kekeliruan Nabi Yunus. Keliru dengan makna bukan dosa. Andai kan Nabi Yunus saat itu kok di rumah ingin menyaksikan adab, itu masyarakat mesti gak percaya kan ada adab. Mau ada adab kok dia di rumah gitu. Jadi unik, Allah cara ngelola masyarakat itu unik. Nah, dari keunikan cara Allah ini kemudian lahirlah ilmu yang bernama ilmu tauhid, ilmu tawakal, ilmu pasrah nang pangeran itu. Karena kemarin pas Pak Yusuf sama Bu Sulis sowan saya itu tak beri cerita, agama itu milik Allah. Sehingga teori yang dikatakan manusia itu ya teori saja, tetap semua itu di tangan Allah. Ya saya saat itu cerita, misalnya saya ditanya, ini besi, materi besi dengan kaca itu kuat mana? Mesti kita menjawab kuat besi.
Tapi saya yang mengendalikan besi dan kaca. Ternyata saya punya merencanakan menghancurkan besi, menetapkan kaca ini tak simpan, akhirnya puluhan tahun. Yang ini saya rencanakan saya hancurkan itu. Andai kan si yang menjawab tadi tahu rencana saya mesti kuat bilang kuat kaca. Gitu. Makanya contoh paling gampang tadi, dinosaurus itu hewan paling kuat malah musnah itu. Titik yang nggak kuat sampai sekarang. Gitu. Karena Allah bikin dinosaurus itu punya rencana dihancurkan itu. Sementara ayam enggak lah, gue rame-rame dunia gitu. Sehingga ya sudah. Nah, agama itu seperti itu. Agama itu sesuai rencana Tuhan. Sehingga ini cerita Nabi. Sehingga Nabi itu kadang nggak tahu bedanya antara sesuatu yang punya data, punya perangkat-perangkat untuk menuju A misalnya. Itu nggak tahu bedanya. Jadi kalau Nabi ditanya misalnya gini, onta itu lahir dari betinanya, dari indukannya bisa? Ya bisa. Lahir dari batu, jawabnya ya bisa. Kalau dia seorang nabi pasti jawab bisa. Kalau nabi loh ya, bukan direktur mandiri, nabi. Itu mesti jawabnya bisa. Jadi kalau nabi ditanya, mata air itu keluar dari bumi kedalaman 7 meter, bisa. Keluar dari sini, dari meja, jawabannya ya bisa. Karena nabi itu saking dekatnya Allah, tahu betul bahwa perangkat di dunia ini tidak bisa mendikte Allah. Semua itu kehendak Allah. Logika yang terbangun nabi itu sebenarnya gampang ya. Kalau kita teliti itu hanya gampang itu, sesuatu yang benar itu pasti bisa dijelaskan secara gampang. Nah ini ngaji tauhid biar tidak terlalu berteori terus. Karena kalau saya cerita uang pinter jenengan, dan saya tidak ingin pinter tentang uang. Tak beri contoh. Nah ini sebenarnya nanti kalau sampean suatu saat meninggal ketemu mungkar nakir itu tahu cara menghadapi. Nanti tak warai tekniknya, bocorannya tadi. Makanya ada cerita agama ini baik sekali. Orang bocorkan ujian nasional itu kriminal, bisa ditangkap parositi. Tapi agama ini pertanyaan mungkar nakir dibocorkan semua kiai, itu nggak ditangkap sama mungkar nakir. Harusnya kan rugi karena ini pertanyaan. Tapi semua kiai kan sudah membocorkan. Nanti pertanyaannya di kuburan itu man rabbuka, Tuhanmu siapa, agamamu apa. Itu kan sudah dibocorkan. Tapi itu nggak dianggap kriminal. Sementara kita sekolah SD, sekolah SMP bocorkan soal itu dianggap kriminal. Padahal kalau harusnya boleh. Maksudnya kalau menuruti teori itu harusnya boleh kan. Mau pertanyaan mungkar nakir saja dibocorkan kan. Ya, tapi kan nggak ada itu. Harusnya boleh. Tapi kan terjadi nggak ujian kalau dibocorkan itu. Aneh agama ini begitu baik. Pertanyaan yang taruhannya surga neraka saja dibocorkan. Kurang apanya baiknya agama ini? Pertanyaan sepenting itu dibocorkan dan kiai-kiai nggak ditangkap sama mungkar nakir ya ada itu. Saya ulang lagi ya supaya kita ingat fitrah salimah. Soal Anda modern monggo lah, tapi saya sebagai kiai akan ngajari kalian tentang fitrah salimah. Jadi kalau kamu itu benar-benar beragama, ini misalnya kertas, ini lempengan baja. Kalau kamu beragama kalau ditanya kuat mana, ya terserah jenengan. Karena bisa saja kertas ini aku punya niat tak simpan di arsip nasional. Baja ini tak niatkan, tak luluhkan, tak hancurkan. Sehingga kalau kita ngomong ya secara materi harus ditambah ya, secara materi kuat baja ya Allah. Tapi secara substansi jenengan ya terserah jenengan monggo. Nah, di sini yang mulai orang lupa itu karena selalu menjawab pasti kuat baja. Kata pasti ini yang akhirnya orang menghilangkan teori beragama. Berdasar logika aja. Berdasar logika. Nah, akhirnya para nabi, para wali itu ditanya. Saya punya kitab karangannya Abdul Hamid, orang alim. Kitab itu dulu saya ngaji lama sekali, sampai sekarang saya pelajarin. Manusia itu dijebak hukum adat, padahal adat itu ya tidak terlibat. Misalnya kalau ada telur jadi ayam normal gitu. Ya tadi indukan unta melahirkan unta normal itu, indukan sapi melahirkan sapi normal. Tapi kalau para nabi itu bilang ya nggak normal. Nggak normal artinya tetap ada kekuatan Tuhan. Indukan unta tahu apa tentang unta? Dia punya kekuatan apa? Bisa melahirkan unta, bisa menciptakan unta di perutnya, bisa ada jantungnya, ada paru-parunya, ada ususnya. Dia bisa apa? Di situ ada tangan Tuhan. Gitu. Karena para nabi cara berpikir gitu, melihat tembok ya sama. Tembok sama indukan unta itu sama-sama mungkin mengeluarkan unta. Sehingga ketika Nabi Soleh ditanya, bukti apa kekuasaan Tuhanmu? Apa bisa mengeluarkan unta dari batu besar ini? Jawabannya Nabi Soleh ya bisa, sebenarnya bisa. Dan mukjizatnya Nabi Soleh masyhur itu keluarlah unta dari batu. Karena secara teori ya tadi
Coba unta indukan itu apa seorang profesor, apa seorang ilmuwan sehingga bisa menciptakan anaknya itu? Apa dia terlibat dalam menciptakan jantungnya, paru-parunya, ususnya? Kan enggak juga. Telur bisa apa coba? Gobloknya bukan main telur itu kan. Tapi bisa mengeluarkan ayam, dia bisa apa? Nah, para nabi, para wali itu tahu semuanya itu kekuasaannya Allah. Nah, kalau karena kekuasaan Allah bedanya apa dengan tembok? Makanya Nabi Muhammad ketika di padang pasir semua sahabat bingung nggak ada air, ya Nabi santai aja. Ini gimana Nabi nggak ada air, nanti orang mati kehausan. Nabi ya santai aja. Kamu ingin air katanya? Iya. Nabi nunjuk apa itu ya sudah terus ada air. Ada yang keluar dari jemarinya, ada karena Nabi itu nggak tahu bedanya antara ini mungkin dan tidak mungkin, tuh nggak tahunya itu ya semuanya itu Allah. Kalau kamu kan nggak, wah daerah gini nggak mungkin ada air. Ini kan padang pasir. Air itu biasanya di daerah hutan gini malah berteori macam-macam. Seakan-akan tidak ada Tuhan. Jadi kalau orang nggak bakat wali pasti berpikirnya gitu. Makanya nggak wali-wali itu memang nggak bakat karena itu kan artinya menafikan kekuasaannya Allah kan. Seakan-akan Allah tidak mampu bikin air di situ. Tapi kalau Nabi santai aja. Makanya Nabi Ibrahim ketika mau dibakar ya santai aja. Menurut beliau api bisa apa? Jadi itu meskipun hukum adat dia selalu berjalan. Normalnya api yang membakar di padang pasir, normalnya ya nggak ada air. Normalnya batu ya nggak mengeluarkan onta. Tapi kamu jangan terjebak oleh keseharian yang Anda lihat. Tetap di balik itu ada kekuasaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang namanya iman. Dengan iman seperti itu nanti ketika kita mati itu ya santai saja. Ketika kita hidup ya tidak tahu oksigen itu apa masuk ke tubuh kita sistemnya kayak apa. Jantung kita ada ikut bikin, paru-paru kita. Artinya zaman kita hidup pun sebenarnya kita tidak bisa ngelola kehidupan itu tidak bisa. Nah kalau sama nggak bisa nanti setelah mati juga tidak bisa. Ya sudah, ketika kita hidup yang ngelola juga Allah, ketika mati juga yang ngelola. Bedanya apa? Nah, ini di sini terus kita dilatih inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tapi kenapa kita ragu terhadap kehidupan setelah kematian? Karena ketika kita hidup seakan-akan kita tahu cara hidup. Makanya Allah itu tersinggung betul ketika ada orang merasa bisa ngelola cara hidupnya. Makanya kata Allah kalau gojlok orang-orang yang kepedean itu, kalau kamu top, mbok jangan mati. Itu falaula in kuntum ghairu madinin tarji'unaha in kuntum shadiqin. Kalau kamu merasa top itu jangan mati. Di mana-mana mati itu tidak top. Falaula idza balaghatil khulqum wa antum khina idzin tanzurun. Mbok ketika nyawa kamu sudah sampai kerongkongan, kamu tarik lagi supaya kamu tidak mati. Mati itu tidak top. Katanya kamu top kok. Mati. Jangan mati, kalau top itu jangan mati, jangan miskin, jangan tua, jangan jadi jelek, pokoknya top terus gitu. Itu digosel sama Allah. Tapi orang itu lupa bahwa nah ketika sehat begini kita seakan-akan ngelola kehidupan. Nah gara-gara merasa ngelola seakan-akan kalau mati lalu saya gimana ya kalau mati? Di kuburan ngapain? Terus kantornya gimana, kerjanya di mana? Ya tidak usah begitu. Pentingnya tauhid. Orang dilatih berpikir al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhihal ladzi anshaha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Nah di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak jagal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam. Seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian.
Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya ngendikan kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi, tapi andai kan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afai nabil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan apa? Fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa indawohi kamasali ada. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam tanpa ibu tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al-khalqil awal. Makanya Yasin bilang kul yuhyihalladzi ansaha awwalamar. Awal-amar itu kamu harus berpikir ketika hubungan kamu sendiri dengan Allah zaman sebelum ada semua. Jadi misalnya alam raya ini, bumi sebesar ini, masa suatu saat terus hilang, hancur, nggak berbekas. Ingat saja, bumi ini mulai dulu ya nggak ada. Diadakan oleh kekuatan besar yang super ada, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Nah di sini kenapa faham-faham ateis itu hilang di dunia? Meskipun ada itu karena saking mungkin kurang peradaban. Makanya guru-guru kita mulai zaman Nabi Adam sampai sekarang itu cara berpikir sederhana. Bumi ini kadung ada. Di mana-mana sesuatu yang ada pasti disebabkan yang lebih ada. Kan nggak mungkin bumi yang ada kemudian penciptanya itu udah ada. Itu kan ngajak goblok bareng gitu kira-kira gitu. Mosok sesuatu yang ada disebabkan oleh sesuatu yang tiada. Maka guru-guru kita ngajari pertama sifat Allah itu wujud. Karena ini wujud super atau kausa prima, terus kiai bilang wajibil wujud. Wajibil wujud terjemahan bawahnya ya wujud super. Karena wujudnya Allah itu yang mempengaruhi ya semua alam raya ini, dia harus di depan. Masa yang menciptakan di belakang. Makanya terus disifati kodim. Kodim itu harus lebih dulu atau awal. Nah, makanya ketika Fir'aun ngaku Tuhan itu cara membatalkan Nabi Musa itu sederhana. Kalau kamu Tuhan berarti bapak kamu nggak ada Tuhan karena Tuhannya terlambat datang. Nah, itu langsung oh iya ya, kalau ya kan berarti babanya dia tanpa Tuhan, kan Tuhannya baru kemarin, artinya baru diurus itu, artinya baru diurus itu Tuhannya. Makanya Fir'aun itu akhirnya Nabi Musa punya pengaruh besar di kalangan punggawa Fir'aun, karena ketika debat terbuka itu punggawannya dengar. Akhirnya mereka iman sama Nabi Musa. Ini disebut waqala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imana. Banyak yang diam-diam ini iman karena logika Fir'aun jadi Tuhan itu gak masuk akal. Yang benar adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah orang-orang ini itu ya dibilang gak loyal ya pokoknya dia iman. Dan dia juga ikut rapat. Besok Musa tangkap. Karena mereka sudah iman sama Musa, terus sebelum eksekusi itu datang, ini datang ke Musa. Tadi malam saya ikut rapat, keputusannya Anda ditangkap mau dibunuh, jangan lari saja juga. Dia kan nggak bisa disebut pengkhianatan, kan ini orang baik. Jadi malamnya ikut rapat, besok Musa tangkap bunuh. Iya, Nabi Musa paginya sebelum di itu, Musa saya nanti malam ikut rapat dan keputusannya Anda ditangkap dibunuh, kamu lari aja sekarang. Nah kenapa iman? Karena logika yang dibangun Nabi Musa. Makanya ciri utama kebenaran itu bal naqdhifu bil haqqi 'alal batil fayadmaghuhu fa idza huwa zahid. Kebenaran sejati itu boleh diuji di mana saja. Dan Anda tidak usah khawatir kebenaran sejati itu kalah. Pasti menang. Kalau kebenaran itu kebenaran sejati pasti menang. Di sini terus ada ulama-ulama kayak banyak lah, termasuk di Indonesia kayak Pak Quraisyha, kayak yang nyaman saja anak-anaknya di luar negeri karena merasa kebenaran sejati itu tidak akan kalah. Sehingga ketika ada negara yang begitu maju, saya pernah ditanya sama orang yang kuliah di Inggris, di Swiss, Gus, saya ini kan orang Indonesia tapi pengagum negara Swiss, Swedia, negara di sana itu makmur, terus tertib. Bagaimana saya tetap mencintai Islam yang secara lahir itu kadang-kadang beberapa negara Islam itu kacau. Ada seorang mahasiswa tanya gitu, dia tanya cara ingat Allah, dia membela Islam kira-kira gitu. Terus saya berita, tak kasih tahu dia, ketika Anda muji negara-negara itu makmur, sejahtera, itu sebetulnya tetap utang jasa terbesar itu sama Tuhan. Pejabat bisa apa ketika Allah misalnya nggak bikin air? Negara bisa apa misalnya ketika Allah itu nggak bikin oksigen? Tetap semua ketertiban itu karena kehendak Allah.
Berarti utang jasa kamu di negara manapun tetap sama Allah, bukan pada yang lain. Bahwa ada hukum sosial manusia, oke lah, kedua, ketiga, dia harus terima. Hanya dia sadar. Nah, masalahnya kita ketika di negara yang makmur gitu, pikiran kita, oh, presidennya hebat, menterinya hebat, tata sosialnya hebat. Oke, gak apa-apa, muji manusia itu gak apa-apa. Tapi tetap itu semua di bawah muji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada air begini ciptaan Allah, ada oksigen sehat ciptaannya Allah. Sehingga muji pertama itu kepada apa artinya kehebatan manusia ketika ada gempa besar, ada likuifaksi, ada macam-macam. Nah, maksud saya ngaji di sini, ingat Allah itu dengan cara seperti itu. Sehingga ketika kita hidup di negara manapun, ya utang jasa pertama pikiran kita sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau enggak, kamu terjebak hukum adat tadi. Di mana-mana ayam itu yang mengeluarkan telur, telur mengeluarkan ayam. Nggak bisa batu ini mengeluarkan ayam. Keliru kamu. Ketika ayam mengeluarkan telur, memangnya ayam itu bisa? Apa dia berpikir sekolah dulu gimana ya cara punya telur? Kan tidak juga. Tidak bergerak juga. Apa ketika mata kamu bisa melihat terus kamu merencanakan gimana ya mata supaya bisa melihat? Ya tahu-tahu sudah melihat. Nah, di sini disebut afa'ayina bil khalqil awwal ansa'aha awalan marrah wa huwa alladhi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaih. Allah selalu mengingatkan. Nah, iman yang baik itu iman yang seperti saya utarakan tadi. Kamu ingat kekuasaan Allah ketika belum ada apa-apa. Belum ada apa-apa ya Allah bikin manusia itu dari tanah, bikin ayam ya dari tanah, bikin sapi ya dari tanah. Bahkan semuanya dari ketiadaan. Nah, dengan iman seperti itu, nanti kalau kamu ngaji hadis, Nabi bisa mengeluarkan air dari apa? Dari jemarinya. Terus Nabi Ibrahim dibakar gak apa-apa. Nabi Soleh bisa mengeluarkan unta dari batu besar. Nabi Musa bisa menyibak laut hanya dengan tongkatnya. Itu semuanya kamu udah jangka. Karena tadi ingat bahwa kekuasaan Allah itu tidak terbatas. Nah, itu cara iman yang benar. Sehingga nanti ketika kita mati juga gitu. Ketika kita hidup ya tidak bisa ngatur jantung kita, paru-paru kita. Pasti sama lah. Setelah kita mati juga gak bisa ngatur. Yang hanya ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hidup kita dalam kendali Allah, mati kita dalam kendali Allah. Ya sudah, terus kita mati ya nyaman saja. Saking nyamannya itu orang-orang soleh kalau mati itu jarang berdoa. Bukan karena apa-apa. Kalau berdoa itu resikonya kan gini, mustajab dak ya, dikabulkan dak gitu. Itu menjadikan setan punya peluang masuk, diganggu. Makanya ajarannya Nabi, mangkana akhiru kalamihi la ilaha illallah wa fi riwayatin Allah dakhalal jannah. Jadi kalau mau mati bersaksi saja, sudah ini enggak saatnya berdoa, saatnya bersaksi. Makanya hanya disuruh bilang Allah. Dan supaya ini menjadi akhir kalimat. Sehingga nanti keren lah. Ketika ketemu Allah, apa akhir kalimat kamu yang kamu lafadzkan Allah. Jika di kitab-kitab diterangkan, ketika orang tua kamu mau mati sudah bilang Allah, jangan tanya catatan hutang di mana ya, tabungannya di mana ya. Terakhir jawab mandiri terus mati lah. Gak boleh ditanya lagi. Sekali ditanya nanti akhir kalimatnya mandiri. Itu gak boleh. Jadi sekali sudah bilang Allah jangan ditanya lagi. Pak, tabungannya di bank mana? Gak boleh. Bahayanya sekali jawab mandiri terus mati berarti akhir kalimatnya itu ya mandiri. Makanya harus akhir. Jangan nanti statusnya itu mangkana akhiru kalami, memang akhir dari yang dikatakan itu kata Allah. Nah sebetulnya teks hadis itu la ilaha illallah. Ini pinternya Kiai Jawa. Lagi-lagi kembali ke kultur. Kiai Jawa itu kiai yang bisa modifikasi kultur. Sebetulnya kalimat hadis itu yang masyhur, itu yang populer itu la ilaha illallah. Tapi Kiai Jawa itu, dan itu ngikuti kitab-kitab Arab juga, kitab-kitab. La ilaha illallah itu resikonya tinggi karena di situ kan tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Ada kata la ilaha. Nah takutnya pas la ilaha sudah mati. Nah karena itu ada resiko la ilaha gak khatam, berarti tiada Tuhan. Nah, sehingga karena ini dianggap riskan, ya terus Kiai Jawa ngajari sudah lah, gak usah kepanjangan ya sudah Allah. Jadi itu sudah agak-agak rekayasa lah, agak-agak istihad itu. Maksudnya itu sebenarnya teks panduannya itu la ilaha illallah. Tek panduannya. Tapi kiai-kiai itu tentu yang paling tahu tentang kehendak Nabi karena nekuni ilmu itu lama sekali. Kita ngikuti cara-cara ditentukan para kiai. Karena tadi la ilaha illallah itu kan ada kalimat yang tadi ya tiada Tuhan kan. Nah kata tiada Tuhan ini yang dianggap riskan kalau nggak khatam. Daripada potensi itu terus kiai-kiai ya agak-agak improvisasi lah itu memang ya sudahlah Allah. Nah supaya itu menjadi akhir kalimat
Ya saya ulang lagi menjadi apa? Akhir kalimat. Setelah itu kata kitab-kitab jangan tanya hal lain. Ya sekali ditanya nanti dia akan melafatkan hal lain itu. Ya tadi misalnya tabungannya di mana? Gitu. Sini. Nah, yang ribet kalau wong kuno itu neng laci, neng sorogan. Berarti kalimat terakhirnya ya laci sorogan itu. Nah, sehingga terus itu pinternya guru-guru kita. Jadi saya ulang lagi ini yang terakhir saya pesen, latihlah iman seperti imannya para ulama, para aulia, syukur-syukur yang dekati imannya para nabi. Itu cara berpikir itu al-khalqul awal. Afa'ayina bil khalqil awal. Qul yuhyihal ladzi ansaha. Nah, yang terakhir saya pernah ditanya, ya agak gojekan, agak guyon, tapi saya ditanya. Saya itu nggak bisa melihat, Gus. Aneh orang Afrika itu. Kan misalnya ada Miss Afrika itu. Di sana itu orang paling cantik. Malah kadang itu ada kriminal gitu. Karena orang Afrika merkosa Miss Afrika. Itu kata orang Indonesia, Gus, dikakno aku ora doyan gitu. Nah, ini kan secara syariat, mungkin lelaki itu punya rasa dengan perempuan itu ya kalau berpakaian serono atau gimana secara teori. Tapi sebetulnya itu benar. Tapi sebetulnya ada ansaha awala. Orang Indonesia itu didesain gak suka orang Afrika. Orang Afrika ya didesain gak suka orang Indonesia. Sehingga orang-orang Afrika kalau melihat orang Indonesia yang paling cantik mungkin ya iskal. Wong cempeh kayak gamping gitu kok cantik. Mungkin perasaannya cowok-cowok Afrika ya gitu. Itu cantiknya di mana? Orang Indonesia kebalik kan? Kalau cowok-cowok Indonesia ngelihat Miss Afrika, cantiknya itu nanti gitu. Kok sampai ada pemerkosaan tuh apa itu? Nah itu menunjukkan Allah yang Maha Kuasa. Allah itu mendesain gennya orang sana. Beda dengan kita. Ya itu bukti bahwa Allah itu nggak bisa. Ya sudah semuanya itu Allah yang mendesain. Itu bukti bahwa manusia itu bisa apa di depan kau. Orang kayak Afrika kok disuruh bilang cantik, kita kan protes. Cantiknya di mana? Mungkin orang sana juga protes ke kita. Orang Jawa cempeh itu kok cantiknya dia. Itu orang-orang Indonesia kalau melihat bule cantik itu kan temukan janggal. Orang-orang Jogja, bule wayune nanti gitu. Kulitnya gitu kan sama mereka juga bilang kita mungkinnya seperti itu. Itu namanya didesain ansaha awal apa? Mar, sudah memang desainnya seperti itu. Nah di sini supaya kita ingat. Nah, ingat bahwa hati juga gitu. Ketika kita cinta istri itu janggal betul kalau terjadi konflik. Tapi kalau sedang konflik itu janggal betul terjadi perdamaian. Lagi mau ngangkel itu ya problem betul. Nah ini di sini pentingnya iman. Orang terus disuruh berdoa ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dini. Karena kita tidak tahu cara berpikir. Ada perempuan cantik sering merengut, pecintanya ya banyak. Dianggap pemikir serius. Tapi kalau baru gedeng namanya ya merengut, bukan pemikir. Orang senyum itu kita seneng gitu. Tapi kalau baru gak seneng, murahan guya-guyu. Itu jadi manusia itu unik. Hanya sama, tapi cara nganalisis beda. Tinggal sedang seneng apa enggak. Lucu kan? Ada orang anteng di rumah itu kalau lagi seneng ya, oh itu anteng nggak banyak ngeluyur. Tapi kalau nggak seneng, seneng ngomong ya nganggur. Itu kita tidak pernah tahu. Kita simpulkan apa itu tidak pernah. Makanya wisata pernah ada orang wisata datang ke sini tak nasihatin. Orang wisata itu kan seneng di kampung-kampung yang terbelakang gitu, melihat orang manusia pohon, melihat apa. Terus saya bilang, itu kan kasihan kan, masa manusia jadi objek. Bahkan bayangannya ya kalau mereka jadi modern jadi gak menarik kan. Padahal kita yang orang pendidikan kan inginnya mereka terentas lah dari kultur itu. Ya itu kan gak sambung kan. Yang satu bilang unik, masyarakatnya masih unik, masih naik-naik pohon. Tapi bagi orang pendidikan kan tersiksa kan. Ini bangsa kita, warga kita kok masih seperti itu. Makanya orang wisata itu nasihati, kamu kesana itu niat melihat apa niat mengentas? Kalau niat mengentas, tak jamin ada pahala. Enggak Gus, mau niat mengentas. Niatnya baru sekarang apa mulai dulu-dulu? Baru sekarang. Ya ini cerita dari manusia itu semudah itu, Pak. Nah, setelah kamu ngaji ini, kamu tidak akan janggal terhadap kenapa Nabi itu begitu santai. Ketika tadi makanan misalnya satu wadah itu cukup untuk orang 300. Sampai Jabir yang undang Nabi kan hanya kambing kecil, cukup orang 6. Ternyata Nabi ngajak orang 300 lebih. Tapi Nabi bilang ya sudah semuanya makan cukup. Kata-kata Nabi kan, zaman dulu belum ada beras, belum ada Allah itu bisa kok menyangkan malaikat tanpa makan gitu.
Susahnya apa ngenyangkan manusianya dengan nasi sedikit itu ya Nabi ya santai aja, semuanya kenyang santai. Ya itu iman-iman yang sudah benar-benar awal amarah sudah. Allah tidak harus terdikte oleh nasi. Kalau nasi sedikit harus cukup orang sedikit. Kalau banyak harus orang banyak. Allah tidak perlu kena aturan itu semua, tidak perlu. Saya ini Tuhan kata kok kamu atur itu gimana? Tidak bisa. Ya Pak, kalau hanya ngaji ini insya Allah Anda setelah baca mukjizat, keramat itu tidak istilah. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ini masih ada waktu seperempat. Ini ijazah. Kalau ijazah nggak boleh tanya ijazah ini. Dah itu yang fotokopi lebih besar itu ijazah. Nggak tahu nanti ini MC-nya ini yang maklaran tanya jawab. Yang dia yang buka pertanyaan ya yang jawab. Ya kalau saya disuruh jawab dia itu siapa nyuruh saya kan nggak berakhlak namanya. Nah ini urusan akhlak ini harus di. Akhlak karya makhluk. Ya ini. Ya Pak Rektor ya, nggak sopan kan kalau nyuruh nggak sopan. Misalnya di UI Rektor aja nggak berani nyuruh, ini orang nggak jelas mau nyuruh. Yang berat nyuruh saya itu Mbah Mun karena guru saya, bapak saya. Alhamdulillah sudah wafat. Nah, sekarang orang-orang nggak jelas mau nyuruh. Bener-bener tidak berakhlak ya. Tapi nggak apa-apa. Kalau itu kebutuhan umat ya nggak apa-apa. Ya ini ijazah kan Anda sering dengar kalau orang baca surat Tabarok itu dapat kehormatan yang luar biasa. Nah, di antaranya itu nanti malaikat mungkar nakir itu tidak berani mengadab Anda. Tapi resikonya semua riwayat itu apal Tabarok. Mau saya carikan yang kulhu belum ketemu. Kalau Tabarok kan agak panjang ya. Berapa itu? 2 halaman ya? 2 halaman lebih. 2 halaman lebih ya? 30. Udah mikir kan kamu. Ya saya baca yang tulisan besar-besar. Ini cerita riwayat. Ada orang fasik meninggal. Fasik itu ya agak-agak berdua itu ya meninggal. Meninggal karena protap. SOP-nya mungkar nakir itu kan pokoknya ketemu orang salah suruh mukul gitu aja. Pokoknya main pukul aja. Mungkar nakir itu hobinya mukul. Dia tidak punya hobi nyogati tamu. Memang dia nggak bisa hormat monggo didari itu nggak bisa. Malaikat itu kan sesuai tugas. Nggak bisa dia malaikat didalili fal yukrim doifahu terus ada tamu. Jenengan dari beki monggo dariin. Nggak bisa. Pokoknya disuruh mukul. Nah, pas mau dipukul itu karena dia fasik berdua itu. Pas mau dipukul ternyata dia itu hafal sholat Tabarok. Singkat cerita surat Tabarok terus menjelma jadi apalah, pokoknya menjelma jadi makhluk yang bisa bicara. Kamu mukul dia berarti mukul saya. Wah ya saya tidak berani mukul kamu kan kita buah. Saya hanya mukul orang ini. Ya tapi saya di dalamnya, kalau mukul dia kena saya. Tapi saya tidak berani sama kamu karena kamu kita punya gampang tuh, kalau nggak berani ya tidak usah pukul katanya. Terus kata si malaikat ini masih balilo saja. Tapi kamu orang fasik harus saya pukul. Kata Qur'annya, tapi saya di dalamnya kena saya itu debat terus itu. Terus debat terus akhirnya ya sudah lapor ke Allah. Lapor ke Allah terus kata surat Tabarok, ya Allah, jika saya tidak ada gunanya dan tidak bisa mensyafaati orang yang hafal saya, mendingan saya tidak usah sebagai kitab buka, tidak usah kalah muka. Enggak keren blas. Karena tidak bisa nyafaati itu. Terus kata Allah, udah syafaat sudah, enggak usah dipukul, enggak usah. Intinya yang hafal surat Tabarok itu nanti aman dari pukulan siapa? Mungkar nakir. Itu ada sanadnya, ini di tafsir Ibnu Katsir. Ya, di tafsir apa? Ibnu Katsir. Ya nanti cari sendiri, ini tak bantu yang tulisan besar-besar apa. Jadi waktunya tinggal 1/4. Ya nanti habis ini tanya jawab, suruh jawab yang ini Pak Nurdin ya. Enggak jelas. Kok bisanya bikin acara tanya jawab, yang nyuruh itu siapa? Wah. Sangat tidak berakhlak. Pokoknya orang ini sudah ketemu malaikat, kemudian faqala laha innaki min kitabillah wa ana akrahu masa'ataki wa innila amliku laki wala lahu wala li nafsi daron. Terus terusnya walhasil fasfa'ila ini di sini memang domirnya muannas ya. Jadi kangkang atau yang ngaji di sini atau mbak-mbak yang ngaji beki itu bacanya muannas ya. Karena Quran itu ya kalau domir mudzakkar ini tak ajari. Kalau Anda baca Jalalain, kalau nazala pakai domir mudzakkar itu qauluhu ta'ala apa? Kalau domirnya apa? Mudzakkar. Tapi kalau domirnya mu'annas fanazalat maknanya ayat apa? Jalalain kan tidak konsisten, kadang fanazala,
Kalau muadzakar itu berarti qauluhu ta'ala apa ya? Kalau nazalat berarti ayat. Nah di sini itu pakai ayat, makanya dhamirnya muannas. Terusannya kan apa? Fasfa'ilah apa? Fasfa'ilah itu yang tulisan besar nomor 2 apa? Fasfa'ilah fatan toliku kan semuanya pakai muannas. Sudah ketemu? Yang itu, yang tulisan-tulisan besar itu, yang mulai itu kan? Sudah ketemu? Sudah Mas Zarkasi itu yang pakai muannas kan? Fasfa'ilah terus fatan toliku. Ya Pak Rektor ya? Pakai muannas kan? Fasfa'ilah fatan toliku yang tulisan besar. Fatakulu ya kan pakai muannas juga kan? Ya Rabbi inna fulanan amida ilayya. Terus mim baini kitabik. Ya. Fata'allamani wa talani. Sudah ketemu? Yang tulisan besar itu. Sudah ketemu. Yang ini loh, yang mulai ini loh. Sudah ya. Afatukhriquhu anta binnar wa tu'adzibuhu wa ana fi jawfi. Jadi surat Tabarok itu ternyata itu suka dispesialkan. Apa suka? Ya Allah, Quran itu 30 juz loh. Dan orang ini milih saya. Masa sudah milih saya gak dihormati gitu, gak dihargai gitu. Ya hanya inafulanan itu Quran ini 30 juz dan suratnya berapa? 114 ya. 114 surat. Dan dia hanya ngapalkan saya, berarti saya ini spesial. Wong dia hanya spesialkan saya kok diabaikan mau dijotosi mungkar. Terus posisi saya ini keren saya di mana? Gak keren bas karena saya ini sudah dispesialkan, kemudian orang ini tidak engkau spesialkan. Nah, terus fa in kunta fa'ilan dzaka bi famkhuni min kitabik. Kalau saya tidak nyafaati orang ini, mendingan saya tidak menjadi kitabuka, tidak menjadi kalamuka, gak keren karena tidak bisa apa nyafaati. Famhu itu maka engkau hapuslah saya dari status sebagai kitabuk. Terus singkat cerita faqul ala arakahu ala araki wa tibti fatakul wa haqqali an akhdib fayaqul idzabi faqat wahabtulak wa syafa'tu kifi. Jadi intinya terus kemudian dikasih hak napa? Syafaat. Jadi orang yang hafal Quran itu fataqulu marhaban bihadzal fam sing farubbama talani marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Ini yang repot itu ada marhaban biqalbi yang wa'ani. Maka terima kasih lisanmu. Ini kata surat Tabarok, matur nuwun anak-anak beki lisan kamu baca saya. Lah ini yang terusannya agak repot. Wa marhaban bihadzal sadri farubbama wa'ani. Dan terima kasih hati kamu, otak kamu yang hafal saya. Ini masalahnya ijazahnya harus hafal ini. Karena ada wa'ani apa? Nah kalau udah hafal kan tidak bisa baca ya. Di sana tidak ada mushaf, kamu nggak bisa nyari-nyari. Ya jadi ini sekaligus ijazah, makanya terus tradisi kiai kuno di antara yang dijazahkan disuruh hafal surat apa? Di antaranya surat apa? Terus kata Rasulullah SAW ketika cerita syafaatnya surat Tabarok ya, ketika cerita syafaatnya surat Tabarok, lawadittu annaha fi qalbi kulli insani min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Itu yang apa alinea terakhir ya, garis ini yang ini di sini posisinya di sini. Sudah ketemu ya? Ya, yang lawadittu itu. Sudah ketemu Pak Rektor ya? Nah, ya. Lawadittu annaha fi qalbi kulli insanin min ummati. Saya suka sekali kalau semua umatku itu hafal surat apa? Tabarok. Nah, terus yang terakhir baris ketiga dari yang terakhir kata Rasulullah, Iqra tabarok alladzi biyadihil mulk wa 'allimha ahlak wa jami'a waladik wa sibyana baitik wa jiranik fa innaha al-munjiyah wal mujadilah tujadil au tukhasim yaumal qiyamah inda rabbiha liqariha. Ya, hafalkan, ajarkan surat Tabarok karena itu yang akan menjadi lawyer Anda di depan malaikat mungkar. Mau supaya malaikat dibuantah terus enak orang iso nyafaati itu protes ya. Gampangane sampean surat Tabarok ngomong ini lah, malaikat ojo ngamuk sing ngapal aku, kon ngapal lo malah repot. Itu kan ada guru tauhid yang ngajar tauhid di Madin. Kan ditanya malaikat, marrobuka man nabiuka sak terus. Saya ini guru Madin, kamu tidak pernah ngajar, tanya yang biasa ngajar katanya. Repot kena wali itu. Ya, jadi cerita-cerita mungkar nakir tanya formal itu sebetulnya tidak semuanya. Ada orang-orang yang enggak ditanya karena sudah hafal surat apa?
tabarok. Makanya Nabi nyifati tabarok al-munjiyah yang menyelamatkan, al-mujadilah yang bela-bela kamu dan selalu bela sampai kamu selamat dari siksa. Terus qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diulang lagi lawadit tu yaktine seneng sapa ingsun anna ing sak temene surat tabarok iku fi qalbi kulli muslimin fi qalbi kulli insanin ing dalem atine saben-saben manusa min ummati saking umat ingsun. Ya ini bentuk penghormatan kula teng Habib Ali, Habib Husain, nggih Habib Qures dan ten keluarga mriki. Jadi ini orisinal, ini mudawan. Hanya mudawan itu satu sanad yang dibukukan. Ini yang pertama tadi di kitab Bukhari, sarah dari kitab Fathul Bari, yang ini dari kitab Tafsir Ibnu Katsir. Jadi sampean ora usah takok dhaif ta ora. Wah aneh-aneh. Ora melok sinau takok. Ya mohon ngoten niki ngurusi tiang-tiang sing sul adab nih. Monggo dua kali. Saya mungkin mau ngasih materi sekitar 30 menit nanti tanya jawab yang benar-benar tentang agama, bukan keluhannya. Jadi kalau keluhan repot, karena sebagian keluhan itu memang harus terjadi. Misalnya istri ngomel karena ditinggal suami, itu istri normal. Kalau nggak ngomel malah nggak. Kurang servis ngomel ya normal. Kalau kurang servis kalau nggak ngomel namanya tidak. Saya ngomong serius itu sekitar 30 menit begini. Jadi Khalilur Rahman Nabi wa Ibrahim alaihi itu tahu bahwa namanya manusia itu pasti meninggal. Karena manusia itu pasti meninggal, dia berdoa, ya Allah, saya nggak rela kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah saya. Saya ulang lagi ya, saya tidak rela ya Allah kalau kemudian tidak ada orang yang meneruskan dakwah. Karena ketakutan akan kelangsungan orang-orang yang dakwah Allah, dakwah berjuang di jalan Allah. Beliau berdoa. Kita tahu doa itu Allah Rabbana wa ba'ath fihim Rasulullah minhum yaslu alaihim ayatika wa yu'allimuhum kita wa hikmata wa yuzakihim innaka antal azizul hakim. Ya Allah, semoga penduduk Mekah ini dan seluruh dunia selalu ada Rasul yang membacakan ayat-ayat Engkau dan Rasul yang menjadikan mereka berakhlak yang baik. Wajah itu Rasul yang mendidik masyarakatnya berakhlak apa? Baik. Ini penting saya utarakan sehingga saya mohon-mohonnya bahwa jenengan yang harus dipikirkan tuh anak. Generasinya jenengan anggap saja sudah selesai. Jadi jenengan kalau punya anak sudah atau akan niati ini penerus umatnya Rasulullah SAW. Caranya gimana? Dikawal dengan satu tradisi. Misalnya kenalnya anak sampean kepada sampean itu bahwa bapak saya orang yang sholat, bapak saya orang yang qanaah, bapak saya orang yang cinta kiai. Sehingga anak-anak kita taunya kita ya berstatus itu ahli sholat, ahli suka kiai, ahli ibadah. Tapi kalau memorinya anak-anak kita taunya bapaknya main gaple, ibunya lihat sinetron terus, lama-lama anaknya bilang, oh ibu kamu siapa? Oh pengamat televisi, nanti gak pernah ada gaji. Bapak kamu apa? Ahli Jember. Itu repot. Sehingga ini penting saya utarakan. Sebetulnya yang dikatakan Islam itu apa? Islam itu mengikuti para nabi, dan di antara syariat nabi paling pokok adalah agama ini harus berlangsung ila yaumil qiyamah. Sehingga para rasul, para ulama, para apa ini khawatirkan tuh kalau nggak punya turunan. Nabi Zakaria itu sudah tua sekali, istrinya mandul. Beliau punya hak doa mustajab, doa yang pasti dikabulkan. Beliau berdoa apa? Robbi habli min ladunka waliya yarithuni wa yarithu min ali Yaqub. Ya Allah, saya harus tetap punya anak kandung. Yang anak kandung itu pewaris saya dan pewaris keluarga Yaqub. Karena didik orang lain itu susah. Susah itu bisa dua, karena orang lain nggak terikat emosional dengan kita. Juga bahwa memang sebenarnya yang paling bisa diharapkan anak kita. Misalnya saya ini termasuk orang yang hafal Quran. Dulu bapak saya didik saya gitu. Hak, itu hafal Quran. Nah orang kok repotnya panjang. Kenapa begitu? Sekali saya ada hafal Quran, anak saya agak hafal Quran tuh lebih punya alat sama bapak ada hafal Quran.
Makanya banyak orang Indonesia itu miskin. Alasannya bapak sudah miskin, kenapa mager? Tinggal terusin aja gitu. Iya, miskin keturunan. Miskin keturunan. Jadi kalau dalam tradisi kiai bapaknya alim bisa hafal Quran, bisa baca Fathul Qorib, anaknya mau enggak itu malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi juga malu. Kalau ini masih terjaga, anaknya lagi ya malu. Jika rata-rata di daerah saya, di beberapa kiai itu, kiai mulai buyut-buyutnya, mulai Sunan Kudus sampai buyut-buyutnya itu alim terus. Karena tradisi ini dijaga. Tapi sekali satu saja ada seorang Gus kedunya, anaknya tahunya ngitung uang, ngitung bon, ngitung berapa berapa, itu pula anak kok. Terus gitu, anaknya tahunya kan, wah bapaknya begitu, pasti anaknya juga. Karena suka uang itu gak usah dididik, sudah hasil. Apalagi dididik. Ini penting kalimat yarithuni wa yarithu min ali. Begitu juga jenengan di Korea. Oke, kita di Korea nyari uang, tapi masih ada pengajian, ada acara mendatangkan kiai. Nanti generasi setelah kamu, entah itu generasi anak, entah generasi pekerja, mau tidak begini itu malu. Karena dikawiti atau dimulai dengan seperti ini. Dan insya Allah ini termasuk mansan sunatan hasanatan falu ajwa wa ajman amilat dia ila yaumil ya. Jadi ada semua bikin satu sunnah yang baik, yaitu meskipun nyari uang di perantauan untuk terbangun mas. Nanti generasi setelah kamu malu. Masa generasi ini bangun masjid, setelah itu terus ini digadekan jadi apa? Ibar. Waktu yang komplain. Padahal generasi seniornya dari bar menjadi mas. Ini harus kita kawal. Jadi ngawal agama itu tidak boleh memikirkan satu generasi, tapi generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Sehingga para ulama dulu itu kerja sama TNI, utamanya dulu Angkatan Darat. Itu mati-matian melawan komunis, bukan melawan secara teori saja, tapi diundangkan bahwa negara Indonesia itu tidak berpaham. Akhirnya apa? Paham-paham yang salah itu tidak legal di Indonesia. Alhamdulillah, dikawal lewat pengajian supaya orang iman la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Juga dikawal konstitusi karena Indonesia tidak menerima paham komunis. Sehingga pikiran yang aneh-aneh itu tersingkir. Nah ini yang dimaksud dalam ayat di juz 26, wa ja'alaha kalimatam baqiyatan fi 'aqbi. Nabi Ibrahim itu siapa? Nabi yang menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang abadi, kalimatam baqiyah. Baqiyah mana sesuatu yang abadi. Fi 'aqibi, di keturunan Ibrahim. Ada keturunan genetik yaitu anak cucu Ibrahim, termasuk utamanya Rasulullah Muhammad SAW. Ada anak sahabat. Anak sahabat bukan sampean, bahwa sampean kan Nabi Ibrahim, tapi berakidah menirukan Nabi Ibrahim. Maka saya mohon pekerja-pekerja di Korea ini, kalau bapaknya ada yang namanya Karlan ya, tenang saja kamu, karena nasab Anda nanti tidak ada gunanya. Nanti setelah di kuburan nasab Anda keren. Kita diajarin para kiai, guru-guru kita kemarin, kalau ditanya Marok buka, jawabannya siapa? Allah. Waman Nabiuka Muhammad. Tapi kalau ditanya waman abuka, siapa bapak kamu? Ibrahim. Alhamdulillah. Keren kan? Dan Mungkar Nakir itu tidak orang fasik, bukan. Tenang nih masuk karena Ibrahim. Seorang ini kok. Tidak. Nah, kenapa kita semua diakui sebagai anak Nabi Ibrahim? Karena kita penerus ajaran tauhid. Maka disebut di Quran wajahidu fillahi haqqa jihadi wajtabakum wa ma ja'ala 'alaikum fid-dini min haraj. Agama Islam itu agama apa? Millata abikum Ibrahim. Ya. Jadi agama ini berstatus apa? Millata abikum Ibrahim. Itu maknanya apa? Agama ini agama bapak-bapak kalian. Bapak kalian itu siapa? Ibrahim. Maka kalau kamu nasabnya gak keren, gak anak kiai, juga gak anak Habib, gak anak Surya, juga gak anak Banser. Karena Banser juga gak bisa diandalin. Segarang-garangnya Banser ngadepi Mungkar Nakir berani gak? Pucet ya? Ada garangnya kalau ngawal kiai kayak gitu. Tapi nanti kalau yang mau salaman sama kiai Mungkar Nakir tuntas ya.
Ini penting. Nah, caranya ngawal kalimat tauhid gimana? Satu dengan akal. Dan itu yang diajarkan kiai-kiai dengan ilmu namanya ilmu kalam. Jadi kalau di pesantren itu ada ilmu namanya ilmu apa? Kalam atau ilmu tauhid atau ilmu logika. Ini penting saya ajarkan ke kalian supaya tauhidnya tambah. Ilmu logika itu dimulai dari pembenaran secara akal. Saya tidak akan bosan-bosan ngomong ini sampai saya meninggal. Itu tadi misalnya bumi ini kadung wujud, di mana-mana sesuatu yang wujud pasti disebabkan oleh sesuatu yang wujud. Masa sesuatu yang wujud disebabkan oleh ketiadaan atau nihilisme. Kalau bumi kadung wujud pasti penyebabnya sesuatu yang wujud. Karena wujud penyebab berarti harus berstatus super. Nah super ini oleh bahasa agama disebut wajibul wujud. Sehingga pertama kali kita masih kecil ngaji di musola-musola, kiai ngajari kita sifatnya Allah Ta'ala wujud. Nah, kenapa wujud? Ya bumi kadung wujud. Kalau bumi kadung wujud, penyebabnya harus wujud. Nah karena dia penyebab harus berstatus wujud, kita harus lebih awal wujudnya. Masa ada bumi dulu, terus Allahnya datang kemudian? Kan aneh. Masa penyebab datang? Masa ada kebakaran dulu baru apinya datang? Bukan jadi utak aneh. Karena wujud hitam. Karena dia superior, dia super. Ciri khas barang super itu apa? Enggak terkalahkan, tidak terkalahkan. Maka bersifat fakor. Fakor itu dan seterusnya. Sehingga Quran itu menerangkan tauhid itu gampang sekali. Sehingga orang paling kafir sekalipun itu kalau diterangkan Quran banyak yang iman, padahal dari kafir. Apalagi sampai mulai kecil sudah Islam. Cuma dididik suka uang itu yang menjadi masalah. Tapi alhamdulillah barokahnya iman masih mikir apa mas? Dulu itu Nabi kalau menerangkan tauhid ini saya punya ilmu-ilmu ringan yang diajarkan Nabi. Maka agama itu ringan, punya yuriduwa bikumul. Jadi agama ini ringan, logikanya juga ringan, tapi gak terbantahkan. Ringan tapi gak terbantahkan. Kata Rasulullah SAW, orang kafir Mekah itu Tuhannya banyak. Logikanya mereka berpikir, ya Muhammad kalau urusan kita banyak, problem kita banyak, ya Tuhannya harus banyak. Masa problem kita banyak, Tuhannya satu, tidak cukup mas. Ya kan, utang kamu banyak, kasusnya banyak kan, yang bermacam-macam. Jadi istri, tetangga, mertua, saudara, teman, khianat, macam-macam. Namanya di dunia problemnya kan belum yang ilegal, tambah banyak lagi problemnya. Wah di seluruh dunia maksudnya ada anak sampean, semua orang punya masalah macam-macam. Sehingga orang Arab jahiliyah itu mirip orang Cina, kalau masalahnya banyak, dewanya banyak. Oke, itu cara berpikir mereka. Rasulullah secara sabar memberi satu pengertian. Jika kamu jadi guru, seorang lagi jika kamu jadi guru, suka nggak punya majikan banyak, yang perintahnya beda-beda. Yang kalau dituruti salah satu membuat yang lainnya benci atau marah. Wah ada enak Muhammad, kalau majikannya banyak repot, kita melayani orang banyak. Kanjeng Nabi beri satu pengertian, Tuhan kamu adalah sayyidukum, majikan kamu. Jika Tuhan itu banyak, berarti majikan kamu banyak. Perintahnya beda-beda, keputusannya beda. Yang Tuhan satu memutuskan pekerja Korea surga semua karena bikin masjid. Yang satu enggak, neraka semua karena berangkatnya Korea broken. Yang Tuhan ketiga ditangguhkan dulu. Di mana menempatkannya ditangguhkan? Ya di neraka dulu. Yang satu enggak, di surga dulu emperannya. Jadi debat terus kan. Terus mereka berpikir, iya ya kalau punya majikan banyak pasti perintahnya banyak dan tidak ketemu titik temu. Akhirnya mereka bilang ya sudah Pak, Tuhannya satu aja. Akhirnya mulai diterima konsep satu. Kemudian mereka itu masih menyembah berhala. Menyembah berhala itu yang menyembah berhala betul. Berhala itu ya patung yang dipahat, atau kalau orang Cina serangannya bilang apa? Kalau betul orang Islam sembahyang kok tidak ada apa? Tidak ada patungnya. Itu patung ya. Itu mereka begini. Kata Rasulullah begini. Daraballahu masalah. Allah membuat satu perumpamaan. Perumpamaan begini. Adam mamlukan. Itu ada dua ayat yang tentang ini. Mau nggak kamu punya budak pembantu yang abkam itu tuli, nggak bisa ngomong abkam itu ya bisu, nggak bisa ngomong asom, apa. Mau nggak kamu punya pembantu, kemudian dia itu tuli atau idiot, layak tadiru ala sein, yang tidak punya kemampuan melakukan sesuatu. Terus wahwa kalun ala maula, budak ini, pembantu ini adanya hanya merepotkan.
Pembantu, Allah membuat satu analogi. Analogi itu kias atau kiasan. Mau nggak sampean punya pembantu, nyewa pembantu yang dia itu bisu, tuli, idiot mau. Kalau mandi ya mandikan, kalau makan bisu. Pokoknya merepotkan. Bahwa kalau mau dia merepotkan majikannya. Ya ada mau mat, kalau pembantu gitu buang aja. Korea digaji nggak kira-kira kalau ada pembantu gitu? Enggak. Akhirnya terus mereka mikir. Lah iya, orang nggak bisa apa-apa saja nggak sah jadi pembantu, apalagi jadi Tuhan, malah tidak sah. Coba berhala kamu yang kamu sembah itu, kalau kotor yang bersih siapa? Ya kita. Kalau hidungnya agak putung yang ngelem siapa? Ya kita. Kalau retak yang nambal siapa? Ya kita. Jadi kan manusia seperti itu, jadi pembantu saja tidak sah. Tapi berhala seperti itu malah kamu jadikan Tuhanmu, jadi pembantu saja nggak sah, apalagi jadi Tuhan. Akhirnya mereka terbangun akalnya. Oh iya, berarti kita ini nggak benar. Masa menuhankan sesuatu yang kita jadi repot karena Tuhan itu. Karena Tuhan itu kan yang bikin solusi, bukan yang bikin masalah. Nah, itu jadi logika yang dibangun Rasulullah SAW itu logika yang permanen. Sehingga kita ini semua disebut pemuja Allah. Yang dikatakan pemuja, hamid itu mana muja? Tentu sesuatunya layak dipuja. Sesuatu yang layak dipuja itu yang apa? Yang super, yaitu namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia qadim, zat yang pertama, dia gak pernah mati, dia gak pernah tidur, gak pernah makan, dia menciptakan langit bumi. Maka zat ini yang paling layak dipuja. Jadi kita pemuja, yang kita puja juga layak dipuja. Karena bagaimana mungkin kita memuja sesuatu, misalnya patung yang kita ciptakan sendiri, bisa patah, bisa hancur dan merepotkan. Nah, tauhid seperti ini itu dibangun Nabi Ibrahim, diteruskan utamanya oleh Rasulullah SAW. Terus kita teruskan sampai sekarang. Jadi utamanya tauhid itu kalau bisa jangan dikawal negara, tapi dikawal hati masing-masing, akal masing-masing. Sokor-sokor di backup negara. Berarti Indonesia itu membackup karena menolak hal-hal komunis. Tapi apa artinya negara membackup kalau ulama-ulama tidak mengawal tauhid? Tetap orang akan berpikir sesuai khayalnya masing-masing, sesuai urapannya masing-masing. Kayak ada orang mau pergi, pas sampai pergi itu ceblok. Kasih itu ini alamat dulu. Ya ceblok memang dia ada hati-hati ya jatuh. Tapi diartikan apa? Apes. Masih ada yang keyakinan gitu. Yang apes itu ceceknya kata jatuh itu. Tapi kita ketipu, kitanya yang akan apes. Yang karena apes siapa? Ya cicaknya karena apa? Harusnya diamati aja secara rasional. Tidak kamu boleh hati-hati. Makanya jatuh, kasihan anak istri kamu. Ini penting saya utarakan. Jadi tauhid itu utamanya dikawal oleh nurani masing-masing, oleh hati masing-masing. Nah, caranya mengawal gimana? Lewat logika yang dibangun Nabi, yang dibariskan para ulama. Sehingga dulu itu ada orang namanya Jubair bin Mut'im bin Adi, berarti Mut'imnya itu orangnya cerdas dan tahu. Ketika datang ke Rasulullah karena untuk negosiasi tawanan perang Badar, terus semua pas baca surat wa kita Masdur. Di antara ayat itu Allah membuat satu pertanyaan yang menantang. Jadi di antara khasnya Islam itu memang menantang argumentasi. Di antara pertanyaannya gini, kata Allah, nggak apa-apa saya ada Tuhan, tapi buktikan kalau yang kamu Tuhankan itu benar-benar sebagai Tuhan. Caranya gimana kata Allah? Aruni madza khalaqu minal ardi am lahum syirkum fis samawati. Coba tunjukkan reputasi Tuhan kamu. Apakah ketika bumi saya ciptakan ikut bantu? Coba misalnya kita tahu Yesus lahir di mana? Bumi. Berarti bumi sama Yesus di mana? Masa yang dituhani lebih dulu? Fir'aun juga gitu, kumau luhur merasa Tuhan. Oh itu meletenya Paul jadi Fir'aun. Oh melete. Ketika Nabi Musa dakwah ke situ, Nabi Musa ditanya, wa ma rabbul alamin, Tuhan kamu itu siapa?
Nabi Musa jawab Rabbus samawati wal ardi, yang menghuni langit dan bumi. Kata Fir'aun, setahu saya di bumi itu hanya saya. Soal kemungkinan Tuhan Anda di langit, terus Haman dipanggil, Haman, kamu kan arsitektur, coba bikinkan piramida yang tinggi. Saya mau melihat Tuhannya Musa. Paling di sana tidak ada. Ada kan dia naik betul kan berarti betul-betul Tuhan nggak terlihat. Paling dia tetap pemuluhur, nggak ada apa, nggak ada apa. Tapi yang mematikan argumentasi Fir'aun itu malah sesuatu yang sederhana. Terus kata Musa, gini saja, Tuhanku adalah yang menuhani kamu dan nenek moyang kamu. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Itu punggawa-punggawanya Fir'aun langsung iman semua. Karena mereka sadar. Iya, Fir'aun punya bapak, punya mbah, punya buyut. Kalau dia Tuhan, bapaknya Tuhannya siapa? Ini Tuhan kok datang terlambat. Itu namanya logika. Karena kalau nuruti keinginan Fir'aun ingin membuktikan Tuhan di langit, kira-kira nanti Fir'aun melihat Allah enggak? Enggak kan? Karena Allah itu tidak bisa dilihat oleh mata-mata yang zaman di dunia. Tapi di logika kan, Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Fir'aun pernah balita enggak? Pernah kan? Tuhan kok latihan jalan. Tuhan kok meler kan gitu. Tuhan kok pembelah kan pusing. Penjelasannya kan pusing. Tuhan kok ada ulang tahun, ada tahun kelahirannya. Terus mereka mikir, iya kalau Fir'aun Tuhan, bapaknya Tuhannya siapa, mbahnya siapa, buyutnya siapa? Karena Tuhannya datang terlambat. Makanya terbanyak waqala rajulun mu'minun min ali fir'aun yaktumu imana. Akhirnya banyak orang iman tapi menutupi imannya karena takut Fir'aun. Tapi sudah tertanam iman. Karena apa? Dengan logika maka tolong agama ini pertama dibantu dengan akal yang nah, termasuk sampai ini akalnya waras semua. Betul. Meskipun suka uang tapi sadar boleh duit ramah di suge suargone ramah di urun masjid ada yang benar-benar urun uang dan urun fisik ikut sholat. Ada yang saya punya teman banyak yang sebagian yang masih fase. Kalau ada orang yang mau masjid, Gus lagi mau masjid tapi berikan keramik. Kenapa pilihnya keramik? Saya belum sujud biar keramiknya dulu. Makanya orang Islam itu aneh semua. Kadang disuruh jamaah nggak mau, tapi ditarik urunan itu mau. Karena yang sholat biar uangnya dulu, kita nyusul kan. Ya nggak apa-apa lah, sementing ada yang sholat dulu. Ya proses semua itu. Proses. Gak mungkin orang langsung baik 100%. Makanya saya termasuk gak setuju sama jargon Islam kafah itu, karena semua itu proses. Kafah itu ya ada prosesnya, karena Islam itu latar sabuna tobakon an tobak setapak demi masa latihan Islam langsung disuruh apa? Kafah itu komplit. Komplit itu ya sholatnya bener, pakaiannya bener, khusyuknya bener, perilakunya bener. Ada yang seperti itu kalau gak Nabi? Jadi semua itu apa? Saya teruskan. Jadi agama ini usahakan dibantu atau ditopang oleh akal. Karena agama ini di kaum yakin, di kaum yatamat. Syukur-syukur ditopang negara kayak Indonesia. Ada apa? Tak MDR yang melarang paham Amerika. Syukur-syukur ditopang oleh kultur. Kayak dengan ini menciptakan satu kultur. Kerja di Korea, di negara orang, tapi bikin masjid, bikin komunitas ngaji. Jika orang setelah Anda misalnya jaringan pulang, meskipun nggak jadi kiai-nya di Korea, karena di sana pesaingnya banyak. Siap-siap nggak jadi Dewan Syuro ya. Di sini bisa bergelar imam besar ya. Dewan Syuro. Di sana ada Gusmus, ya kan? Akhir, ada keluarga Buntet. Nah, utamanya ada keluarga Sarang, Lirboyo, kira-kira tuntas. Maka sebelum tuntas matilah jadi mufti di sini. Makanya ya mumpung di sini itu sekeren-kerennya jadi apa? Ustaz. Makanya mohon lah ya ustaznya tuh dicucuk dihormati. Kesempatan apa? Setelah pulang ini tidak tahu saya. Malah tadi saya dapat cerita pernah di sini Dewan Syuro pulang ngurung kambing. Saya sampai nangis tadi mulai perjalanan dari mana tadi? Dari Masjid Agung diceritain pernah ada Dewan Syuro sekarang pulang itu.
Tapi menurut Islam nggak masalah. Dewan Syuro ya simbol kesolehan, angon kambing juga simbol kesolehan. Dulu para nabi juga angon kambing, nggak apa-apa. Semua nabi pernah angon apa? Di Dewan Syuro semua nabi yang ngajar, tapi semua nabi juga pernah angon. Cuma ini agak kebalikan. Normalnya kan angon kambing dulu, lama-lama jadi kiai, ini nggak jadi kiai dulu. Nah itu mengenaskan. Tapi percayalah itu hanya hukum manusia di dunia. Kalau dia ikhlas tetap berstatus Dewan Syuro fil jannah. Amin. Meskipun dohirnya hanya angon. Betul. Anggap saja itu wali mastur. Wali yang tidak kelihatan. Gak apa-apa, itu sudah dinikmati. Tapi yang jelas Anda harus syukur ya. Di balik kita suka uang, suka macam-macam, tapi tetap lebih suka kepada Allah Subhanahu. Itu ciri utama orang mukmin. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Asal orang itu iman, pasti cintanya sama Allah luar biasa. Saya itu punya banyak kawan mahasiswa. Saya itu tidak kuliah, tapi hidup saya di Jogja. Sampai sekarang saya masih kerja di Universitas Islam Indonesia. Itu di Jerman, di Australia, itu kuliah. Zaman kuliah nyuruh saya sebagian ya pacaran, tapi sengawur-ngawurnya orang Islam itu setelah kuliah di Jerman ya bikin komunitas, tahu-tahu bikin masjid. Di Australia juga gitu, di mana-mana gitu, di Polandia ya gitu. Ternyata nggak hanya yang kuliah, yang kerja itu jenengan itu. Siapa nggak tahu Korea negara apa? Ya, di sini kan ya negara seperti ini, tapi tetap belajar kerja, bikin masjid, jadi kiai alhamdulillah. Tapi saya mohon Mas, kerennya bukan karena jadi kiai, karena ngurus agamanya Allah. Kayaknya kalau umur jadi kiainya terbatas. Tahu kan? Ada SK-nya ya? 5 tahun 10 bulan. Itu aja kalau masih di sini, setelah pulang nggak tahu ya nasibnya ya. Kalau di daerah yang basisnya pondok ya tak kobel semua. Kalau pulangnya ke Papua masih jadi. Kalau pulangnya di Jawa ya salam. Pak Said aja nyium. Itu di Buntet itu ada cerita unik. Ini pondoknya Kang Husin ini. Itu saya punya teman. Ini betul, ini tradisi ya agak kacau tradisi ini. Itu muridnya Ki Izzuddin. Ki Izzuddin itu Ki paling top di Buntet. Paling top. Nah, itu ada santri dari Jakarta. Ngukur topnya Kiai itu pokoknya yang dicucuk itu top. Seperti saya ini kan sampai cucuk, cara anak itu berarti top. Ya, kalau menurut Allah enggak top tuh takwa itu top. Bisa saja sampai sama saya top sampai karena takwa. Cuma saya tidak yakin. Tapi bisa saja itu ya bisa tidak. Singkat cerita, semua Kiai Buntet itu nyucup sama Kiai itu. Bangganya bukan main santrinya, karena dia ya santri Jakarta antara berpikir. Suatu saat Kiai Izzuddin itu ngundang Mbah Maimun Zubair. Mbah Maimun itu ya guru saya, guru kita semua. Ngundang Kiai Haji Maimun. Kiai Maimun itu gurunya Kiai Izzuddin, karena Kiai Izzuddin dulu ngaji di sana. Pas pengajian dulu, pengajian rumah. Anak itu lihat dari tingkat. Lihat Kiai-nya nyucuk Mbah Maimun. Kecewanya bukan main. Itu melihat Kiai-nya nyumbang, aduh Kiai saya keok. Karena kebanggaan dia mondok di situ, karena semua Kiai Buntet itu nyucuk. Dia agak siap pada pemandangan. Sok deh. Wah kacau ukur gitu. Betul, anaknya sampai akhirnya pindah mondok sana. Dia nggak mau punya kiai yang masih kiai, nggak mau. Itu jangan ditiru. Jadi mengukur top dak itu. Padahal kalau adat kita kan enggak. Meskipun misalnya saya alim, kalau ketemu Pak D saya atau bule saya atau keluarga yang lebih sepuh, adat kita nyucup enggak? Nyucup kan? Kamu kok mufti, ini saya kangkangnya di sini kan mufti-mufti. Kadang punya Pak Alik di Sragen yang belum sholat. Kira-kira nyucup enggak mufti-mufti Korea itu? Nyucup. Karena tradisi kita selalu pernah sepuh. Nyucup meskipun belum. Oh itu kalau kena logika santri tadi, keok itu namanya. Kiai saya
Kalau bilangnya nggak kalah tapi kalah telak. padahal adat, nah itu kan orang Jakarta. Kalau orang Jawa kan biasa, meskipun alim kalau ketemu pernah Pak De, Pak Len, bahkan cium tangan meskipun kadang ya belum sholat bahkan. Ya tapi ini intermezzo lagi saya mohon sekali, agama ini satu kawal dengan akal. Yaitu tadi kalau langit bumi ada berarti penciptanya ada. Dan karena pencipta harus bersifat lebih dulu. Lebih dulu itu dalam bahasa kita disebut apa? Wujud atau dalam bahasa Quran wal awwalu wal akhiru itu saja. Itu penting sekali. Lazat yang pertama itu kita imani yang bernama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi bagaimana orang kenal Allah kalau anak-anak kita tidak pernah melihat kultur melafalkan kalimat la ilaha illallah. Coba anak kita ini pasti suci karena belum dosa kayak bapak-bapaknya. Ya kan anak itu lahir suci. Kemudian pas dia berpikir hidup di Korea atau di Uni Soviet, nggak pernah dengar kalimat tauhid. Sesuci-sucinya anak ini kira-kira jadi apa? Karena nggak pernah melihat pemandangan ajaran tauhid. Kenapa anak-anak kita di Indonesia lalu tauhid? Karena baru lahir diazani. Pertama kalimat yang dia dengar kalimat ada atau kalimat tauhid. Nanti pertama dia bangun ada acara selamatan, bacanya juga kalimat. Kalau habis maghrib dipetai ngaji ke musola juga diperkenalkan kalimat. Meskipun bapaknya gak ikut ngaji ini profesinya. Ayo nak ngaji dong ngaji. Soalnya muangan dulu TV. Kopi ngerokok. Anaknya narang ngaji. Itu agak ajaran yang gimana? Dikatakan ajaran sesat nyuruh anaknya ngaji. Dikatakan ajaran bener bapaknya ada ikut. Coba itu gimana itu? Coba ditanyakan ke MUI itu gimana? Ajaran apa itu? Ajaran ya. Nah. Kalau Habib Umar ajaran ya. Nah. Tapi kan ada yang nanya, ada benernya nyuruh ngaji. Berarti bener separuh. Kalau separuh. Pas ya, impas. Banyak yang gitu. Ya semua ya kalau. Kalau tidak keluarga kiai kayaknya kelakuannya sama seperti itu. Ya. Jadi agama ini dikawal dengan akal. Makanya ada kata ad-dinu wal akal. Akal itu penting. Akal itu ya dikaumi yakilun, dikaumi yatafak. Karena bisa dilogika. Masa langit yang sedasar ini, bumi yang secantik ini, kemudian nggak ada penciptanya, diciptakan oleh tulang. Ya pokoknya tahu-tahu ada gimana? Sesuatu kok nggak ada penyebab. Jadi nanti kita goblok terus. Ada kebakaran, tahu-tahu kebakaran. Penyebabnya apa ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu jenggotan ya? Tahu-tahu. Kenapa kamu di Korea ya? Tahu-tahu. Semuanya. Kenapa kamu miskin ya? Tahu-tahu. Kan bisa padahal bisa dilacak kan. Oh, kenapa kamu miskin? Oh ini rasional Gus. Kenapa? Bapak udah miskin. Itu mati ninggal utang. Bagaimana? Kan jelas, alasannya jelas. Rata-rata orang miskin itu alasannya jelas, meyakinkan. Kenapa kamu miskin? Kan bapak saya sudah miskin. Kenapa miskin banget? Kan ninggal utang. Keren kan alasannya kan? Keren kan? Oh keren sekali. Baik, sebetulnya kan gitu, gak boleh. Kenapa kamu miskin? Ya tahu-tahu miskin, tidak bisa, tetap bisa dilacak, asal usulnya tetap bisa dilacak. Kenapa istri kamu lari? Enggak tahu lari. Pasti ditertawakan sama ada pilihan lain, itu pasti itu. Cuma itu sensitif ya, nggak usah dibicarakan tapi paham semua. Nggak usah tersinggung nanti aja biasa. Jadi agama ini dikawal dengan makanya Allah ketika inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar yakfil ayatin terusnya menjadi ayat. Maka umatnya Nabi itu tidak perlu mukjizat kayak zaman Nabi Musa. Sama sekali tidak perlu karena umatnya Nabi itu cerdas-cerdas. Ini yang mendikan kitab-kitab besar kayak pengarang Sarah Bukhari, Sarah Muslim. Umatnya Nabi Musa itu ya cerdas tapi masih cerdas kita. Mereka itu percaya mukjizat kalau dasar, yaitu tongkatnya Nabi Musa disebelahkan, dipukulkan, kemudian laut merah membelah. Wah, hebat. Itu gak bisa seperti ini. Terus iman, karena kagum. Nabi Soleh punya mukjizat, unta keluar dari batu besar. Wow, keren. Kita ada bisa. Ya, kita ada.
Pertanyaannya adalah, memangnya unta yang biasa lewat itu, yang kadang kamu sembelih, manusia sekarang bisa bikin? Enggak kan? Memangnya nyamuk yang sering sampai jeblek itu kita bisa bikin? Enggak kan? Saya berkali-kali cerita setiap ngaji, bikin nyamuk itu susahnya banget. Mendingan bikin gajah. Saya disuruh bikin patung gajah itu pasti sanggup. Kalau disuruh bikin patung nyamuk, nggak usah bakat nyawa, patungnya saja. Padahal nyamuk itu punya alat kelamin. Coba seberapa? Alat kelaminnya punya urat ya kan? Terus uratnya? Nyamuk punya jantung, jantungnya punya kuman, kumannya punya cacing, punya jantung, ya punya cacing. Makanya Allah itu mencontohkan kudrohnya, kemampuannya justru tidak cerita gajah. Inna Allaha la yastahi ayyam riba masalam ma. Allah itu tidak malu bikin satu perumpamaan itu apa? Lo coba bikin nyamuk coba. Sampai bayangkan saja, bikin patungnya saja. Atau gambar nyamuk. Gambar saja gambar. Pakai pena apa coba supaya sekecil nyamuk. Nyamuk, apalagi nyamuk balita. Biasanya bukan main. Nah artinya menyaksikan kekuasaan Allah itu tidak perlu laut terbelah. Karena laut terbelah ujung-ujungnya kesimpulannya kita tidak mampu. Sama menciptakan langit juga kita tidak mampu, menciptakan nyamuk juga kita tidak mampu, menciptakan unta juga kita enggak mampu. Maka untuk umatnya Nabi mukjizat itu ada ila yaumil qiyamah. Karena dikatakan mukjizat itu ada pertunjukan yang manusia tidak mampu. Karena mukjiz itu dari masdar ijaz, satu bukti yang melemahkan manusia. Nah, ya, makanya umatnya Nabi tidak perlu dikawal ada mukjizat yang dasar, karena hakikat sekeliling kita ini sudah mukjizat. Paham ya? Makanya kalau perlu ada mukjizat dasar, karena kalau kita mengikuti mukjizat Al-Quran, semua di sekeliling kita ini la ayatin liqaumi yaqilun, la ayatin liqaumi yatafakkarun. Ya saya kira demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itu teman-teman, sedulur-sedulur semua, itu adalah reaction ngaji kita bersama dengan Kiai Haji Bahauddin Nur Salim atau Gus Baha dalam channel Ngaji Nahdlatul Ulama ini ya teman-teman. Dan ini kita beri judul Lebih Hebat dari Bani Israel. Gus Baha menjelaskan kesaktian umat akhir zaman dan logika tauhid yang absolut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami. Video kali ini adalah sajian reaction ngaji Gus Baha atau Kiai Haji Bahauddin Nur Salim yang mengupas tuntas 3 tema besar yang sangat mencerahkan, yaitu ada kisah Nabi Yunus dan ikan Nun, kemudian ada ijazah surat Al-Mulk, dan rahasia wali mastur di Korea Selatan. Logika tauhid ataupun tauhid dan logika kebenaran absolut. Mengapa Nabi Isa itu lahir tanpa ayah? Gus Baha mengajak kita berpikir secara logis. Jika ragu pada Nabi Isa yang tidak punya ayah, lahir tanpa ayah, lihatlah Nabi Adam yang lahir tanpa ayah dan ibu, malah justru lebih luar biasa lagi ya kan. Beliau menekankan bahwa dalam kuasa Allah tidak ada kata mungkin atau tidak mungkin. Semua bisa diuji dengan akal sehat atau akal yang bayyinah, termasuk membantah logika penyembahan berhala yang sangat tidak logis. Logika ekstrim dari Gus Baha, hikmah Nabi Yunus ditelan ikan Nun, dan rahasia wali mastur di Korea. Kesaktian wali mastur Korea dan kehebatan umat akhir zaman. Gus Baha memberikan apresiasi tinggi kepada para TKI di Korea Selatan. Meski bekerja di negara yang terkenal ateis, karena Gus Baha pernah di Korea Selatan ya waktu kajian bersama dengan TKI di Korea Selatan. Mereka meski bekerja di negara yang terkenal ateis, mereka mampu membangun masjid dan menjaga sujud. Gus Baha juga mengungkapkan rahasia wali mastur atau wali yang tersembunyi yang bisa jadi ada di sekitar kita. Beliau menegaskan bahwa umat Nabi Muhammad SAW lebih hebat dari Bani Israel karena mampu beriman secara logis tanpa harus melihat mukjizat secara fisik, mukjizat yang fisik secara langsung. Ada juga ijazah surat Al-Mulk
Gus Bahak bongkar rahasia bodyguard dari siksa malaikat dan kisah Nabi. Ijazah surah Al-Mulk Tabarok ya, Al-Mulk itu surat Tabarok. Didapatkan ijazah dari Gus Bahak tentang keistimewaan menghafal Al-Mulk atau surah ini bukan hanya bacaan, melainkan menjadi bodyguard bagi penghafalnya agar tidak tersentuh siksa malaikat di alam kubur. Kemudian juga ada teori kultur, teori budaya, kisah Nabi Yunus, ijazah Al-Mulk dan kehebatan wali master Korea. Teori kultur dan hikmah Nabi Yunus ditelan ikan paus atau ikan nun. Gus Bahak menjelaskan mengapa Allah mengutus Nabi sesuai dengan kultur dan bahasa kaumnya. Beliau membongkar sisi kemanusiaan Nabi Yunus alaihissalam dan bagaimana teori kultur mempengaruhi keimanan suatu kaum. Menariknya, Gus Bahak juga membahas tentang bocoran soal mungkar nangkir. Dalam Islam, ada istilah talqin yang justru dibolehkan, berbeda dengan aturan sekolah pada umumnya. Inilah indahnya Islam. Nah, pesan penting untuk orang tua, jadikan anak sebagai prioritas. Anak adalah pewaris sujud dan perjuangan kita. Waliullah punya tradisi kuat dalam menjaga silsilah keilmuan pada anak cucunya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai habis untuk memperkuat tauhid dan mendapatkan kenyamanan dalam berislam. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk update kajian Gus Bahak terbaru lainnya. Itu teman-teman, semoga menjadi ilmu yang manfaat dunia akhirat untuk kita semua, menjadi berkah bagi Gus Bahak dan berkah bagi kita semua, serta semoga kita senantiasa istiqomah ngaji bersama dengan Gus Bahak di channel Ngaji Nahdlatul Ulama ini. Tentunya tidak hanya Gus Bahak, ada ustadz-ustadz ataupun kiai lain yang ada di channel ini yang insya Allah akan kita berikan atau kita sajikan kepada teman-teman semua. Itu saja, terima kasih. Banyak kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.